Setiap orang punya peran penting dalam hidup ini. Tidak ada yang bisa berdiri sendiri tanpa orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin. Kalian semua bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya." Penguasa itu pemimpin. Lelaki itu pemimpin di keluarganya. Wanita itu pemimpin atas keluarga dan anaknya. Artinya kalian semua adalah pemimpin. Kalian semua bertanggung jawab pada apa yang dipimpinnya. Perempuan dalam Islam adalah saudara kandung laki-laki. Mereka mendapat hak seperti laki-laki. Kewajiban mereka juga sama dalam berbagai hal, kecuali beberapa aspek yang khusus berkaitan dengan laki-laki saja atau perempuan saja. Al-Quran menetapkan persamaan antara dua sisi ini. Sesungguhnya, laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Kita bisa melihat persamaan antara laki-laki dan wanita di berbagai ayat dan hadis yang mulia. Wanita dalam Islam dimuliakan dan dihormati. Anda tidak akan mendapatkan seperti ini dalam ajaran-ajaran yang telah diubah dan agama-agama yang telah dibuat. Syariat Allah tidak sama dengan hawa nafsu dan ajaran manusia di muka bumi. Wanita memiliki keutamaan dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Tak heran bila para sahabat dan tabi'in banyak meriwayatkan hadis tentang agama dan hukum dari mereka. Ummul Mukminin Aisyah telah meriwayatkan dari suaminya 2210 hadis. Ummu Salamah meriwayatkan dari sang panutan suaminya 387 hadis. Pendapatnya tepat tatkala mengusulkan kepada Rasulullah SAW untuk mencukur rambut dan menyembelih hewan pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Kemudian hal itu diikuti oleh semua jamaah. Wanita telah bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan mengamalkannya. Asma binti Yazid bin Sakan mendatangi Nabi SAW ketika bersama para sahabat. Ia berkata, "Saya bersumpah, wahai Rasulullah, saya adalah utusan para wanita kepadamu. Sesungguhnya Allah mengutusmu kepada semua orang, laki-laki dan wanita. Maka kami pun beriman kepadamu dan kepada Tuhanmu." Gerak langkah kami para wanita terkurung dan terbatas di rumah tangga laki-laki menjadi pelampiasan syahwat melahirkan anak. Sungguh kalian, wahai para lelaki, kalian diutamakan atas kami dalam mengerjakan sholat Jumat, sholat berjamaah, mengunjungi orang sakit, menghadiri jenazah, haji, dan yang lebih utama, jihad fi sabilillah. Saat orang laki-laki di antara kalian pergi haji atau berjihad, kami menjaga harta kalian, merawat baju kalian, dan kami mendidik anak kalian. Mengapa kami tidak mendapat pahala yang seperti kalian dapatkan? Kemudian Nabi Muhammad SAW menatap wajah para sahabat, lalu beliau bersabda, "Apakah kalian mendengar bahwa perkataan wanita ini
itu lebih baik daripada berbagai persoalan agama yang ia nyatakan. Nabi Muhammad SAW lantas menghadap ke wanita tersebut dan bersabda, "Wahai para wanita, pahamilah dan sampaikan kepada para wanita yang lain. Berbuat baik kepada suami, mencari ridhonya, dan mengerjakan apa yang diizinkannya, itu setara dengan pahala yang semua disebutkan tadi." Kemudian wanita itu pun pergi dalam keadaan bahagia. Asma meriwayatkan 81 hadis dari Nabi Muhammad SAW. Tak sedikit para tabi'in yang meriwayatkan hadis darinya. Ia ikut perang Yarmuk. Pada saat itu ia telah membunuh 9 tentara Romawi dengan tiang kemah. Selain mempelajari dan meriwayatkan banyak hadis, para sahabat wanita juga peduli dengan pengajaran hadis kepada anak mereka dan anak umat Islam. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang berbagai permasalahan agar apa yang dikerjakan berada dalam kebenaran. Ibnu Abbas meriwayatkan kisah Barirah dan suaminya. Nabi Muhammad SAW berkata kepada Barirah, "Seandainya kamu kembali kepada suamimu, ya Rasulullah, engkau memerintahkanku. Saya hanya membantu. Saya tidak butuh lagi kepadanya." Ketika Barirah mengetahui bahwa ikut campur Rasulullah bukan sebagai perintah melainkan bantuan, maka ia tidak jadi rujuk kepada suaminya. Asma binti Abu Bakar berkata kepada Nabi Muhammad SAW menanyakan sikap yang benar ketika ibunya yang masih kafir datang kepadanya. "Ibuku datang kepadaku, ia ingin sekali. Apa aku harus menjalin silaturahmi dengan ibuku?" Rasulullah bersabda, "Ya, sambunglah silaturahim dengan ibumu." Umat Islam dari berbagai daerah menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji bersama Rasulullah SAW. Sebagian bertemu Rasulullah di Ar-Rawhah, sebuah tempat dekat Madinah. Mereka beriman kepada Rasulullah walaupun belum pernah melihatnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyapa, "Siapa kaum ini?" Mereka berkata, "Umat Islam." Dan mereka balik bertanya, "Siapa Anda?" Rasulullah SAW menjawab, "Rasulullah." Kemudian seorang wanita mengangkat anak kecil dan bertanya, "Apakah bagi anak ini ada haji?" Rasulullah SAW bersabda, "Ya, dan bagimu pahala." Demikianlah pertanyaan seorang wanita dan jawaban Rasulullah SAW mendorong umat Islam untuk membiasakan anak-anak melakukan ibadah dan amalan Islami sejak kecil, sehingga mereka bisa menjalankan ajaran agama dalam kehidupan, bukan menyimpang darinya. Fatimah binti Qais dilamar 2 orang laki-laki, Abu Jaham dan Muawiyah. Kemudian ia memilih satu dari mereka, tapi ia membatalkan atas info yang ia dapat tentang keduanya. Lalu ia menuju Rasulullah SAW meminta fatwa dan informasi terkait keduanya. Rasulullah SAW tidak akan mengecewakannya. Ia berkata, "Abu Jaham dan Muawiyah melamarku." Ia telah berkata melebihi kalimat tersebut. Ia tidak berkata melebihi kalimat tersebut. Rasulullah SAW bijaksana, pemberi nasihat, mengetahui keinginannya, kemudian bersabda, "Muawiyah itu miskin, ia tidak memiliki harta. Abu Jaham suka memukul orang lain. Demikian kusampaikan sifat kedua orang ini. Bila mau, kamu pilih satu dari keduanya. Bila mau, kamu tolak keduanya." Kemudian beliau menyarankannya untuk menikah dengan Usama bin Zaid. Ummul Mukminin Zainab meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW suatu ketika masuk rumah dalam keadaan sedih. Tidak ada Tuhan selain Allah,
celakalah orang Arab dari kejahatan yang sudah dekat. Pada hari ini, jembatan Ya'juj dan Ma'juj telah dibuka seperti ini. Sambil kedua jari beliau memotong jempol dan jari lainnya. Zainab berkata, "Ya Rasulullah, apakah kita semua binasa? Padahal di antara kita adalah orang-orang soleh." Rasulullah SAW bersabda, "Ya, bila kejahatan merajalela, orang-orang soleh itu harus bisa memperbaiki orang lain. Bila mereka bersikap negatif dan orang jahat semangat merusak umat, maka sungguh kita berhak mendapat siksa." Maka hal itu dimulai dari orang-orang yang terimpit tidak berdoa kepada Allah, membiarkan orang-orang jahat berbuat kerusakan di masyarakat dan lupa pada sabda Rasulullah SAW, "Kalian semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia."